Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwatal iman, Baitul Maqdis, negeri para anbiya, masih dalam penjajahan Zionis Yahudi. Pada kesempatan kali ini, saya Al-Faqir Abu Hasan Mubarak ingin menyampaikan kabar gembira dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Baitul Maqdis. Suatu ketika, salah seorang istri baginda Rasulullah SAW yang dinikahinya pada tahun 7 Hijriah, dan para ulama menyebut bahwa beliau adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Haythami meriwayatkan dengan rijal yang siqat, orang-orang yang bisa dipercaya, dari Maimunah binti Al-Haris Ummul Mukminin qalat, ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Qala ardul mahsyar wa ardul mansyar. U'tuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka alfi salatin. Qulna ya Rasulullah, faman lam yastati' an yatahammala ilaihi. Qala wa man lam yastati' ayatiyahu falyuhdi ilaihi zaitan yusriju fihi fa inna man ahda ilaihi zaitan kana kaman atahu. Dari Maimunah binti Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardha berkata, ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang keberadaan Baitul Maqdis. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ardul mahsyar wa ardul mansyar. Baitul Maqdis adalah tanah yang nanti seluruh umat manusia akan dikumpulkan dan akan dibangkitkan. Maka datangilah dia, Baitul Maqdis, dan sholatlah kalian di dalamnya. Karena sesungguhnya sholat di dalam Baitul Maqdis bagaikan menjalankan sholat 1000 sholat di masjid selain Baitul Maqdis. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana orang yang tidak bisa mendatangi Baitul Maqdis? Maka Rasulullah SAW berkata, maka barang siapa yang tidak bisa mendatanginya untuk sholat di dalamnya, maka belikanlah minyak untuk penerang Baitul Maqdis. Maka barang siapa yang memberikan penerang, memberikan minyak, sungguh dia telah mendatanginya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, Maimunah binti Haris radhiyallahu anha Ummul Mukminin berkata dengan kalimat aftina, atau berikan kami fatwa. Artinya apa? Bahwa keberadaan Baitul Maqdis adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di hati umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sesuatu atau ada hal-hal yang harus lebih dijelaskan kembali tentang keberadaan Baitul Maqdis. Mengingat sejarah Baitul Maqdis begitu sangat dekat sekali dengan umat Islam, dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita sudah tahu bersama bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kemudian Maimunah binti Haris radhiyallahu anha meminta Nabi untuk memberikan kepadanya fatwa atau penjelasan suatu hukum. Maka seolah-olah keberadaan Baitul Maqdis ini adalah sesuatu yang apabila kita lupakan, maka bagaikan kita memiliki hutang yang belum dibayarkan. Banyak kisah terkait dengan hal ini.
Di antaranya seperti yang disebutkan oleh di dalam biografi Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, bahwa beliau ketika selesai menjalankan ibadah haji menghabiskan banyak waktu di tanah haram, baik Mekah maupun Madinah, kemudian pulang ke kampung halamannya, masih ada perasaan yang mengganjal. Maka kemudian setelah direnungkan, muncullah jawaban bahwa sesuatu yang mengganjal dirinya adalah belum perginya beliau ke kota Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang bisa jadi dilupakan atau tidak diingat oleh umat Islam. Maka kemudian Maimunah binti Haris seolah-olah mengingatkan kembali kepada kewajiban kita terhadap keberadaan Baitul Maqdis yang sekarang masih dalam cengkraman Zionis. Semoga Allah segera membebaskan Baitul Maqdis dan memberikan kejayaan kepada umat Islam dan memberikan kemuliaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Nabi menyebutkan bahwa Ardul Mahsyar wal Mansyar, Al-Quds, Masjidil Aqsa adalah tanah di mana nanti semua umat manusia akan dikumpulkan. Semua umat manusia akan dibangkitkan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah, termasuk salah satu di antara mujaddid, pembaharu di dalam ajaran agama Islam, menjelaskan atau meriwayatkan atau menukil satu hadis yang beliau sebutkan di dalam Jami'ul Al-Ahadis, bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya nanti kelak di atas tanah Baitul Maqdis. Maka kemudian umat manusia dari seluruh penjuru dunia akan berbondong-bondong menuju ke tempat itu. Apa korelasi antara malaikat Israfil meniup sangkakala dengan apa korelasi antara Ardul Mahsyar wal Mansyar? Korelasinya adalah pada pernyataan berikutnya, di mana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk sholat di dalamnya minimal 2 rakaat, karena sholat di dalamnya bagaikan kita menjalankan sholat 1000 sholat. Tentu yang dimaksud di dalam hal ini selain daripada Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk sholat di dalamnya. Seolah-olah Nabi menyuruh kita untuk inden. Untuk apa? Untuk setor nama di tanah Baitul Maqdis. Karena kelak nanti pada hari kiamat, malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya, bangkit seluruh umat manusia, berbondong-bondong mereka menuju ke satu titik itulah Baitul Maqdis. Maka disitulah kemudian Maimunah binti Haris seolah-olah sangat perhatian kepada kondisi umat berikutnya, dengan bertanya kembali, "Ya Rasulullah, bagaimana yang tidak bisa mendatanginya?" Maka kemudian Nabi mengatakan, belikanlah minyak supaya Masjidil Aqsa lampunya terus menyala. Maka barang siapa yang memberikan minyak, seolah-olah dia telah mendatanginya. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Aqsa dimanapun Anda berada, bahwa ini merupakan kabar gembira. Terlebih ketika Masjidil Aqsa berada di dalam cengkeraman penjajahan Zionis, di mana tidak sembarangan orang bisa memasukinya, apalagi sholat di dalamnya. Maka kemudian apa yang telah disampaikan oleh Maimunah binti Haris seolah-olah memberikan kabar gembira kepada kita. Kalaulah kita tidak bisa sampai ke sana sekarang,
dan ingin kita ke sana sekarang ini, maka ada opsi untuk memberikan minyak supaya lampu menerangi Masjidil Aqsa terus menyala. Ada perumpamaan yang luar biasa, bahwa kita semua sepakat tanda rumah berpenghuni adalah manakala lampunya menyala, ada aktivitas di dalamnya. Maka ketika suatu tempat tidak ada lampu menyala, bahkan tidak ada aktivitas di dalamnya, sudah tentu manusia akan mengatakan bahwa rumah itu tidak berpenghuni. Inilah yang tidak diinginkan oleh baginda Rasul SAW, bahwa lampu Masjidil Aqsa tidak menyala, aktivitas tidak ada di dalamnya. Maka wahai para pecinta Masjidil Aqsa dimanapun Anda berada, apabila sekarang ini kita tidak sanggup untuk mendatanginya, sholat di dalamnya meskipun hanya 2 rakaat, maka berikanlah minyak untuk penerang di dalam Masjidil Aqsa. Maka bantulah, tolonglah para pejuang umat Islam, saudara-saudara kita yang berada di sekitar Masjidil Aqsa, yang mereka menjaga dengan darah dan nyawa keberadaan Masjidil Aqsa supaya tetap ada aktivitas di dalamnya. Sehingga ini artinya bahwa Masjidil Aqsa tetap berada di dalam pangkuan umat Islam meskipun masih di dalam cengkraman penjajah. Sehingga doa kita adalah Allahumma harril Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin warzuqna sholatan fiha qoblal mamat ya rabbal alamin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam, dan berikanlah kami rizki untuk bisa sholat di dalamnya sebelum Engkau memanggil kami. Ikhwatal iman, para pecinta Masjidil Aqsa dimanapun Anda berada, semoga video singkat ini bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita, wawasan kita terhadap Masjidil Aqsa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.